Aku sendiri paham bagaimana orang Muslim kebingungan dengan Tuhannya orang Kristen yang mati di atas kayu salib. Dia bisa mengalami yang namanya kematian. Dan inilah jawaban dari pertanyaan kenapa Tuhan orang Kristen bisa mati. Kalau aku ingin membandingkannya dengan Quran, aku ingin membandingkan begini. Di dalam Islam, kita percaya bahwa firman Allah yang maha kekal ini nuzul atau turun menjadi sebuah buku yang kita kenal sampai sekarang dengan Al-Quran, Mushaf Al-Quran. Bahkan turunnya firman Allah menjadi manusia secara gramatikal didukung oleh Al-Quran dalam surah Al-Imran 45. Yesus itu Tuhan. Masa Tuhan mati? Bukankah Tuhan itu kekal? Ini penjelasan tuntas dan jelas dari Enrico Turalaki. Saudara-saudaraku, khususnya dari luar Kristen, saya berharap dan mendorong berkenan menonton ulasan yang begitu jelas dan terang benderang ini, sehingga saudara-saudaraku tidak permanen gagal paham, mengerti dan memahami terkait dengan Tuhan Yesus Kristus dalam konteks yang dimengerti, dipahami, dan diyakini atau diimani oleh orang-orang Kristen. Mari kita menyaksikan penjelasan yang sangat hebat berikut ini. Aku sendiri paham bagaimana orang Muslim kebingungan dengan Tuhannya orang Kristen yang mati di atas kayu salib. Karena dalam Islam sendiri mereka percaya dengan Asmaul Husna atau nama-nama Allah, di mana salah satunya adalah Al-Hayyu atau Maha Hidup. Di mana arti dari Al-Hayyu atau Maha Hidup artinya tidak mengalami kematian atau tidak berkematian. Di dalam Kristen sendiri kita percaya bahwa Tuhan atau Allah itu maha kekal dan maha hidup, tidak akan mengalami yang namanya kematian atau tidak akan pernah merasakan yang namanya kematian. Tetapi bagaimana dengan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib? Tuhannya orang Kristen yang mati di atas kayu salib. Apakah itu berarti bahwa Tuhannya orang Kristen itu tidak kekal karena bisa mengalami kematian? Shalom alaikum bismi Yesua Masih. Assalamualaikum bismi Yesua Masih. Mengapa Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen itu bisa mati? Pertama-tama kita harus memahami dulu kodrat ganda Yesus Kristus sebagai Allah dan juga sebagai manusia. Santo Cyril dari Alexandria mengatakan demikian. Mia visit to theologos Caesar Komeni, atau yang berarti satu kodrat, yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Jadi kodrat Yesus Kristus sendiri adalah firman Allah yang menjadi manusia. Meskipun kata miafisit, diafisit, dan monofisit seringkali diperdebatkan di dalam gereja, tetapi inti dari nuzulnya Yesus Kristus atau turunnya Yesus Kristus adalah Dia sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Sebagai firman Allah, Yesus Kristus jelas adalah Allah itu sendiri, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, en arche in hologos, kai hologos in proson theon, kai theos in hologos. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi sebagai firman Allah, Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Tetapi meskipun Yesus Kristus adalah firman Allah yang adalah Allah itu sendiri, tidak bisa dipungkiri bahwa Dia juga adalah manusia sepenuhnya. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Jadi simpelnya Yesus Kristus itu memiliki kodrat sebagai Allah dan sebagai manusia. Sebagai firman Allah, dia adalah Allah itu sendiri, dan sebagai manusia jelas dia adalah sepenuhnya manusia. Sebagai firman Allah yang adalah Allah, kita bisa melihat Yesus Kristus melakukan banyak sekali hal yang dilakukan oleh Allah. Seperti dia membangkitkan orang mati, dia mengampuni dosa, dia menyelamatkan manusia, dan bahkan di dalam Injil dia mengatakan bahwa dia ada sebelum Abraham jadi. Ini unik, kenapa? Karena pada saat mengatakan demikian, Yesus Kristus belum mencapai usia 40 atau 50 tahun. Di mana ini mengindikasikan bahwa dia telah ada sebagai firman Allah sebelum Abraham jadi. Dan ketika Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham jadi, orang Yahudi pada saat itu ingin melemparkan dia dengan batu, ingin merajami dia dengan batu. Karena apa? Karena dia telah menyamakan dirinya sebagai Allah. Nah, di lain sisi sebagai firman Allah yang menjadi manusia, Yesus itu memiliki kodrat sebagai manusia, memiliki sifat sebagai manusia. Di mana bisa kita lihat dalam Injil, Yesus melakukan hal-hal yang bisa dirasakan, bisa dilakukan oleh manusia. Seperti makan, minum, haus, lapar, dia bisa kecapean, dia bisa tidur. Dan bahkan dia bisa mengalami yang namanya kematian. Dan inilah jawaban dari pertanyaan kenapa Tuhan orang Kristen bisa mati. Karena yang mengalami kematian bukanlah keilahiannya atau kodratnya sebagai firman Allah atau Allah, melainkan yang mengalami kematian adalah kodratnya sebagai manusia. Ini dicatat di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Perhatikan di sini, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dikatakan juga dalam Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kesimpulannya, yang mati di atas kayu salib bukanlah Yesus sebagai firman Allah, melainkan kodrat Yesus sebagai manusialah yang mati di atas kayu salib. Kenapa bukan kodrat keilahian yang mati di atas kayu salib? Karena kodrat keilahian Yesus yang adalah Allah jelas maha kekal dan maha hidup dan tidak bisa mengalami yang namanya kematian. Kalau aku ingin membandingkannya dengan Quran, aku ingin membandingkan begini. Di dalam Islam kita percaya bahwa firman Allah yang maha kekal ini nuzul atau turun menjadi sebuah buku yang kita kenal sampai sekarang dengan Al-Quran, Mushaf Al-Quran. Nah, di dalam kekristenan kita nggak percaya bahwa firman Allah itu turun menjadi sebuah buku. Kita percaya bahwa firman Allah atau kalimatullah atau logos ini turun menjadi manusia, bukan menjadi buku. Bahkan turunnya firman Allah menjadi manusia secara gramatikal didukung oleh Al-Quran dalam surah Al-Imran 45. Dikatakan, "Idz qalatil malaikatu," ingatlah ketika malaikat berkata, "Ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha yubashshiruk." Sesungguhnya Allah menggembirakanmu. Menggembirakan dengan apa?
bikalimatim minhu, dengan firman darinya, ismuhul masih, namanya Al-Masih, Isa ibnu Maryam, Isa anak Maryam, wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin, seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat dan seorang yang didekatkan kepada Allah. Jadi secara gramatikal bahasa Arab, Al-Quran sendiri mendukung bahwa firman Allah itu turun menjadi manusia, meskipun Ali Imran 45 memiliki penafsiran yang berbeda-beda di antara kalangan Islam sendiri. Tetapi inti dari perbandingannya begini, kalau firman Allah dalam Islam itu turun menjadi buku, di dalam kekristenan kita percaya bahwa firman Allah itu turun menjadi manusia. Nah, sebagai contoh, andai kata Al-Quran Mushaf ini yang turun menjadi buku tiba-tiba terbakar, apakah itu berarti bahwa firman Allah ikut terbakar? Jawabannya kan tidak. Firman Allah yang kekal ini tidak mungkin terbakar hanya karena mushafnya terbakar. Nah, demikian juga ketika Yesus Kristus sebagai manusia mengalami kematian, tidak berarti bahwa firman Allah itu mengalami kematian. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, memperhatikan dan juga mendengarkan penjelasan dari seorang apologet muda yang begitu pintar, cerdas, dan jenius, memberikan argumentasi yang benar-benar masuk akal dari seorang saudara kita bernama Enrico Turalagi. Sekalipun umur beliau masih sangat muda, tetapi secara pribadi sebagai seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, saya sangat salut, bangga, dan senang menyaksikan, menyimak, dan memperhatikan penjelasan demi penjelasan beliau ketika menjawab kesalahpahaman saudara-saudara kami dari luar kekristenan terkait dengan doktrin ajaran Kristen yang sangat fundamental, khususnya terkait dengan pribadi Sang Firman yang telah turun mengenakan tubuh kemanusiaan, namanya Tuhan Yesus Kristus. Yesus itu Tuhan. Masa Tuhan mati? Bukankah Tuhan itu kekal? Hal pertama yang ingin saya tegaskan dan tandaskan kepada saudara-saudaraku di luar Kristen yang masih tetap saja permanen gagal paham, tidak mengerti atau salah mengerti tentang doktrin Kristen yang sangat pokok, fundamental, dan mendasar ini. Yesus itu disebut Tuhan. Berbeda dengan pengertian pemahaman Allah Bapa itu Tuhan. Kenapa saya perlu menjelaskan hal ini? Karena dari sejak saya membaca komentar-komentar dari saudara-saudaraku dari luar kekristenan, mereka selalu menyamaratakan antara Yesus itu Tuhan, Allah itu Tuhan. Dalam konteks kekristenan, Yesus itu Tuhan dengan Allah itu Tuhan. Ada pengertian yang perlu dimengerti dan dipahami secara spesifik. Kenapa? Karena ada doktrin, ajaran, keimanan, keyakinan di luar sana yang menyamaratakan tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Allah lah Tuhan itu. Tuhan itu ialah Allah. Bagi orang Kristen tidak bisa sesederhana itu. Tidak bisa menyamaratakan seperti itu.
Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena Allah itu Tuhan terkait dengan posisi keberadaannya sebagai Tuhan semesta alam, pencipta langit, bumi, laut beserta segala isinya. Tapi ketika disebut Yesus itu Tuhan, tidak otomatis artinya Yesus itu Allah. Karena yang disematkan kepada pribadi Yesus sebagai Tuhan itu secara spesifik, secara khusus mengarah kepada gelar, jabatan, kepenguasaan, fungsional Yesus sebagai manusia yang diangkat menjadi Tuhan, bukan oleh konsili Nikea Konstantinopel 325, bukan oleh manusia, bukan oleh orang-orang Kristen, tetapi Allah Bapa lah yang mengangkat atau membuat Yesus menjadi Tuhan. Makanya ayatnya jelas di dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Siapa yang memberikan? Siapa yang menerima? Yang memberikan berarti Allah Bapa di sorga. Siapa yang menerima segala kuasa di sorga dan di bumi? Ya Yesus Kristus dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia. Jadi dalam konteks Kristen, Yesus itu Tuhan. Berbeda paham dan pengertiannya, Yesus itu Allah. Ini perlu untuk benar-benar dipahami oleh saudara-saudaraku dari luar kekristenan. Kalau selama Anda gagal paham terkait dengan hal ini, maka selamanya Anda akan permanen dalam gagal paham itu, karena Anda melontarkan tuduhan kepada orang-orang Kristen, yang mana orang-orang Kristen tidak mengerti, tidak memahami seperti yang ada di dalam otak, benak, pengertian, pemahaman, doktrin, ajaran, keyakinan, keimanan Anda. Berbeda sama sekali. Yesus itu Tuhan merujuk kepada Yesus itu memiliki gelar, jabatan, fungsional sebagai penguasa yang dibuat atau diangkat oleh Allah Bapa sebagai penguasa atas sorga dan bumi. Makanya Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 jelas berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yang membuat Yesus yang disalibkan berarti keadaan sebagai manusia, natur kodrat sebagai manusia, itu yang dibuat oleh Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Tidak terkait dengan eksistensi keberadaan Yesus sebagai firman Allah yang adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saya bisa mengambil sebuah konklusi kesimpulan akhir. Saudara-saudaraku dari luar kekristenan, kenapa mereka permanen gagal paham atau salah paham, paham salah, tidak mengerti tentang kekristenan, tapi seolah-olah lebih tahu, lebih mengerti, karena mereka tidak bisa membedakan Yesus yang memiliki kodrat atau tabiat sifat natur ganda, yaitu sebagai Allah dalam keberadaan sebagai firman Allah dan sebagai manusia. Dan tentunya kalau dikatakan masa Tuhan mati, saudara dikasih Tuhan, saya mau katakan kalau itu merujuk kepada Yesus, Tuhan, gelar, jabatan, fungsional, kepenguasaan tidak bisa mati. Tetapi yang mati di kayu salib adalah Tuhan Yesus Kristus, pribadi sang firman, sang logos, bukan dalam keadaannya sebagai firman Allah yang adalah Allah atau sebagai ilahi, tapi dalam keadaannya sebagai
manusia. Tadi saudara kita Enrico Turalaki telah mengutip 1 Petrus 3 ayat 18, Filipi 2 ayat yang ke-8. Saya menambahkan dan melengkapinya dengan Efesus 2 ayat 15 yang berbunyi demikian. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Perhatikan bagian awal, sebab dengan matinya sebagai manusia. Kematian Yesus Kristus sang firman sang logos bukan dalam keadaannya sebagai firman yang adalah Allah, tapi dalam natur, tabiat, kodrat, sifat, keadaan sebagai manusia.